Saya Nuraila akan melanjutkan dari MOE. Ini adalah data yang diinvert dari MOE, kemudian dilanjutkan ke SPSS untuk mencari R kuadrat. Buka SS, open file, analyze, regression, linear, nilai dependent kita pilih log aktivitas MIC, kemudian nilai independent kita pilih 3 atau 4 dari deskriptor ini. Kita pilih apol, log P, MR, dan vol. Nilai R kuadrat yang dihasilkan 0,709. Nilai R kuadrat ini kita cari yang mendekati 1 atau 0,9. Kita bisa mencari nilai R kuadrat tertinggi dengan cara menghapus beberapa senyawa atau menghilangkan beberapa senyawa. Dari data yang telah kami cari, kami akan menghapus senyawa 5, 6, 7, 9, dan 18. Kita akan hapus senyawa 18. Senyawa 9. Senyawa 7. Senyawa 6 dan 5. Didapatkan ini 13 senyawa, kemudian di SPSS untuk melihat R kuadratnya. Buka data yang 13 senyawa tadi.
dipilih 4 deskriptor apol, log P, mr, dan vol. Didapatkan R kuadrat 0,961. Ini adalah R yang tertinggi yang kami dapat. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan validasi leave one out dengan 4 deskriptor apol, log P, mr, dan vol. Hapus deskriptor yang lain, sisakan 4 deskriptor tadi dan senyawanya. Dan juga log MIC. Kemudian dihapus satu persatu senyawanya. Misalnya senyawa 1 dihapus, save, dengan nama 01, yang berarti senyawa 1 dihapus. Kemudian Ctrl Z, senyawa 2 dihapus, kemudian save lagi dengan nama 02, yang berarti senyawa 2 dihapus. Begitupun selanjutnya sampai senyawa 13 yang dihapus. Saya Fabiola Prasetya Permata akan menjelaskan tahapan selanjutnya. Yang pertama, kita buka Microsoft Excel, lalu kita pilih file, open, lalu kita pilih data yang telah dihilangkan 5 senyawanya dan telah mendapatkan nilai E terbesar yaitu 0,961. Kemudian kita open. Setelah itu kita copy data ini, kemudian kita pindahkan kita copy ke lembar kerja yang baru, lalu kita paste. Pada saat memindahkan ke lembar kerja yang baru, kita berikan sedikit jarak agar memudahkan kita untuk memasuki data yang lainnya yang telah dihilangkan satu persatu senyawanya. Kemudian setelah itu kita buka SPSS. Open. Lalu file of type kita ganti menjadi Excel. Lalu kita cari data yang akan kita gunakan. Nah, misalnya kita pilih data yang telah kita hilangkan senyawa pertama. Lalu kita klik open. Kemudian continue.
Lalu kita klik analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear, kemudian kita klik. Setelah itu pada bagian dependen kita masukkan log aktivitas MIC, kemudian pada bagian independen kita masukkan deskriptor yang telah kita gunakan, yaitu apol, log p, mr, kemudian vol. Setelah itu klik OK. Lalu setelah itu kita copy data bagian koefisien, lalu kita klik bagian koefisien, kita copy, lalu kita pindahkan ke Microsoft Excel, kita paste. Setelah itu lakukan langkah-langkah tersebut sampai 13 senyawa. Berikut ini adalah data dari 13 senyawa yang telah dikumpulkan dan siap untuk dihitung LOO-nya. Kemudian setelah itu kita akan menghitung Q kuadrat. Pada perhitungan Q kuadrat kita akan menggunakan Y-aksen, kemudian Y min Y aksen kuadrat, kemudian Y min Y aksen pangkat 2, kemudian sigma atau jumlah, lalu kemudian kita masukkan Y rata-rata. Setelah itu kita masukkan Y min Y rata-rata, setelah itu kita masukkan Y min Y rata-rata pangkat 2, lalu kemudian kita masukkan sigma lalu setelah sigma kita masukkan data untuk Q2. Saya Elvarina akan melanjutkan langkah-langkah perhitungan dengan metode LOO untuk mencari nilai Q kuadrat yang kita inginkan. Pertama, saya sudah mengubah nilai log aktivitas MIC dengan variabel Y. Selanjutnya mencari nilai Y aksen. Untuk rumus mencari aksen untuk molekul pertama itu dengan rumus sama dengan nilai konstan pada tabel koefisien dari hasil perhitungan SPSS. Kita klik nilainya, ditambah dengan nilai apol pada tabel koefisien dari perhitungan SPSS itu dikali dengan nilai apol dari perhitungan deskriptor, ditambah log P dari tabel dikali dengan log P dari perhitungan deskriptor, tambah MR dari tabel dikali dengan MR dari perhitungan deskriptor, ditambah dengan vol dari tabel koefisien dikali dengan pol dari perhitungan Moe. Dapatkan hasilnya. Selanjutnya
beginilah perhitungannya sampai ke perhitungan Y aksen untuk molekul 13. Setelah dilakukan perhitungan untuk ke-13 nyawa, dihasilkan nilai Y aksen untuk molekul pertama 1,78, berikut seterusnya menggunakan rumus yang sama untuk perhitungan masing-masing molekul. Selanjutnya, kita cari nilai Y yang berasal dari log aktivitas MIC dikurang dengan Y aksen yang merupakan rumus yang berasal dari nilai tabel koefisien dari perhitungan SPSS dan nilai deskriptor dari perhitungan deskriptor dengan MUE. Selanjutnya kita buat rumus untuk Y min Y aksen sama dengan Y untuk molekul pertama dikurang dengan Y aksen untuk molekul pertama. Enter. Didapatkan hasil 0,38779. Kita bisa tarik garis atau scroll down ke bawah. Dapat hasilnya. Selanjutnya, Y min Y aksen, tanda bintang di sini adalah tanda kuadrat dengan rumus sama dengan Y min Y aksen dikali dengan Y min Y aksen. Kita scroll down. Hasilnya akan sama seperti ini. R2 dikali R2, R3 dikali R3, begitu seterusnya. Selanjutnya sigma. Hasil sigma ini sama dengan sum kita scroll down, enter, didapat 0,4809. Selanjutnya kita cari Y rata. Y rata dengan rumus sama dengan average, scroll down nilai Y, enter. Y rata-rata ini akan sama nilainya dari molekul 1 sampai molekul 3. Kalau misalnya kita tarik garis scroll dan ke bawah seperti rumus-rumus yang lainnya, akan menghasilkan nilai Y rata-rata yang berbeda. Jadi, untuk mengkopinya agar nilai Y rata-ratanya sama dari atas ke bawah, caranya seperti ini. Copy, paste, selanjutnya nilainya akan berbeda. Jadi seperti ini. Oke. Copy. Nah, kita bagian paste spesial, klik. Karena kita tidak perlu mengcopy formulanya, kita hanya perlu mengcopy nilainya. Kita klik value, oke. Nilainya akan sama. Selanjutnya kita bisa scroll down ke bawah. Untuk Y min Y rata-rata, klik Y min Y aksen. Maksudnya Y min Y rata-rata, enter. Nah, ini kita bisa scroll down karena nilainya akan berbeda. Karena nilai Y dari molekul 1 sampai molekul 3 itu ada yang berbeda, ada yang sama. Selanjutnya, kuadrat dari Y min Y rata-rata bisa sama seperti perhitungan sebelumnya. Kita klik Y min Y rata-rata dikali Y min Y rata-rata. Kita scroll down. Nah, untuk sigma itu sama sum nilai Y min Y rata-rata kuadrat, itu kita scroll.
Nah, didapatkan 2,62098. Dan terakhir kita mencari nilai Q kuadrat dengan cara 1 min sigma pertama dibagi sigma kedua. Enter. Didapatkan hasilnya 0,8165. Pada perhitungan ini dikategorikan nilai Q kuadratnya bagus karena standar Q kuadrat adalah 0,5. Sekian perhitungan Q kuadrat dari saya.